Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ombak bergulung laksana deretan raksasa kelabu, menghantam tebing-tebing karang tajam di pesisir selatan Jawa dengan suara menggelegar yang menggetarkan bumi. Langit di atas Samudra Hindia selalu diselimuti mendung kelam, seolah-olah matahari enggan memancarkan sinarnya di tanah yang dikutuk ini. Abad ke-14 menjadi saksi betapa Pulau Jawa adalah sebuah tempat yang teramat wingi tangker, gelap, dan dihuni oleh miliaran dalam but, jin, serta dedemit yang dipimpin oleh kekuatan kuno yang tak tersentuh waktu. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Sebelum masa Wali Songo, tanah ini laksana benteng gaib yang menolak kehadiran peradaban manusia, terutama mereka yang membawa ajaran tauhid. Sudah ratusan ulama dan utusan dari Timur Tengah, Persia, hingga Rum yang dikirim untuk menyebarkan Islam di tanah ini. Namun semuanya berakhir tragis. Ada yang mendadak gila, lenyap di telan bumi, atau tewas mengenaskan dalam semalam akibat serangan penyakit gaib yang disebarkan oleh para penguasa kegelapan. Jawa adalah tanah yang belum bisa ditundukkan. Di seberang lautan, di bawah kubah Sultan Muhammad I dari Kekaisaran Ottoman, sebuah sidang besar digelar. Para ulama dan ahli nujum berkumpul untuk memecahkan teka-teki gaib Pulau Jawa. Di sudut ruangan, berdiri seorang pria parubaya, bertubuh tegap, dengan jubah hijau zamrud dan sorban putih yang melingkar rapi. Tatapan matanya laksana elang, tajam, namun syarat akan kedalaman makrifat. Dia adalah Syekh Subakir, seorang ulama asal Persia yang tidak hanya menguasai syariat agama, tetapi juga seorang ahli ruqyah, pakar ilmu falak, dan pembuat raja gaib yang disegani. Tanah Jawa tidak bisa ditanami benih Islam dengan khotbah biasa. Baginda Sultan, ujar Syekh Subakir, suaranya berat dan berwibawa, memecah keheningan sidang. Jiwa tanah itu dikuasai oleh tatanan gaib yang sangat tua. Untuk menanamkan tauhid di sana, kita harus membersihkan akalnya terlebih dahulu. Kita harus memasang tumbal spiritual untuk meredam amarah para jin dan lelembutnya. Sultan Muhammad I menatap sang ulama dengan penuh harap. Jika demikian, Syekh Subakir tergilah dengan asma Allah. Bersihkan tanah itu agar cahaya Islam bisa tegak di atasnya. Berbulan-bulan mengarungi samudra gila, menggunakan kapal kayu yang dihantam badai. Syekh Subakir akhirnya menginjakkan kakinya di pesisir selatan Pulau Jawa. Tempat mendaratnya bukanlah pelabuhan yang ramai, melainkan sebuah teluk terisolasi yang dipenuhi aura mistis yang mencekam. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma anyir belerang dan wewangian bunga kantil yang membakar indera penciuman. Begitu kaki kanan Syekh Subakir menyentuh pasir hitam pantai, bumi Jawa mendadak bergetar hebat. Geuluul, suara gemuruh itu bukan berasal dari gempa bumi biasa, melainkan sambutan kemarahan dari alam gaib yang merasa wilayah ini dimasuki oleh entitas suci yang membawa energi tauhid. Di atas permukaan laut, pusaran air raksasa terbentuk secara mendadak. Angin puting beliung hitam berputar-putar di langit, menyambar-nyambar puncak tebing karang. Syekh Subakir tidak gentar sedikit pun. Beliau menancapkan tongkat kayu jati miliknya ke dalam pasir hitam, lalu duduk bersila di tepi ombak yang berkejaran. Beliau merogoh kantong jubahnya, mengeluarkan beberapa keping batu hitam legam, berukir tulisan Arab kuno yang berkilau keperakan batu Raja Aji Kalacakra. Batu-batu inilah yang telah beliau tirakati selama bertahun-tahun di Tanah Suci untuk menghadapi penguasa gaib Jawa. Saat Syekh Subakir mulai melantunkan ayat-ayat penunduk jin, dari arah tengah samudra yang bergulung, kabut hijau zamrud yang sangat pekat merayap cepat ke arah pantai. Di dalam kabut tersebut, sayup-sayup terdengar suara gending Jawa kuno yang bernada mistis dan sangat menyayat hati. Disusul oleh 8 langkah kereta kencana gaib yang ditarik oleh 8 ekor kuda berbulu emas. Dari balik kulungan ombak setinggi pohon kelapa, muncullah bayangan sesosok wanita dengan keanggunan yang tiada tara, mengenakan kemben hijau sutra alam, mahkota emas berkilau, dan rambut panjang hitam yang mengalir laksana sutra, mengikuti riak air laut. Parasnya begitu jelita, namun matanya yang hijau memancarkan kekuasaan absolut yang mematikan.
Dialah Kanjeng Ratu Kidul, penguasa tertinggi jagat Raib Laut Selatan. Siapa kau, wahai manusia lancang, yang berani mengusik ketenangan kerajaanku? Suara Ratu Kidul bertenaga dahsyat, menggema di dalam dada Syekh Subakir, tanpa perlu bibir sang ratu bergerak. Suara itu membawa tekanan batin yang bisa membuat manusia biasa muntah darah seketika. Sudah ratusan orang sejenismu yang berakhir menjadi santapan para abdiku di dasar samudra ini. Pergi, atau jasadmu akan kutergelamkan ke palung terdalam. Syekh Subakir membuka matanya perlahan, menatap sang penguasa Laut Selatan tanpa ada rasa takut. Beliau mengangkat satu keping batu Raja Kalacakra di tangan kanannya, membiarkan energi sucinya bergesekan dengan hawa magis hijau zamrud milik sang ratu. Aku datang bukan sebagai musuh, Kanjeng Ratu, jawab Syekh Subakir. Suaranya tenang namun mantap memecah tekanan udara. Aku datang membawa perintah dari penguasa alam semesta untuk menata kembali keseimbangan tanah ini. Era kegelapan harus usai, dan fajar tauhid harus segera terbit di Pulau Jawa. Mendengar tantangan terbuka dari ulama Persia itu, mata Ratu Kidul menyala merah. Palagan spiritual terdahsyat antara utusan langit dan penguasa samudra kuno Nusantara resmi dimulai. Hawa magis yang dilepaskan dari mata Kanjeng Ratu Kidul membuat udara di pesisir selatan berderit gila. Sinar merah yang memancar dari manik matanya berbenturan langsung dengan pendar cahaya keperakan dari batu Raja Aji Kalacakra yang dipegang Syekh Subakir. Benturan dua energi raksasa itu menimbulkan suara dentuman jaib yang menggelegar, mementalkan ombak hingga setinggi pohon kelapa ke udara. Sang Ratu Laut Selatan tersenyum sinis. Keanggunannya yang mistis tidak berkurang sedikit pun, meski hawa murninya tertahan. Seorang ulama seberang lautan yang sombong, desis Ratu Kidul. Suaranya mengalun seperti desiran angin malam, namun bergetar hebat. Kau pikir sebongkah batu bertuliskan raja mampu meruntuhkan tatanan yang telah kubangun selama ribuan tahun di atas tanah Jawa ini? Kanjeng Ratu Kidul mengangkat tangan kanannya yang lentik ke udara. Detik itu juga, gelombang samudra di belakangnya bergulung naik, membentuk dinding air raksasa yang siap menenggelamkan daratan. Dari dalam gulungan ombak, muncul jutaan bayangan makhluk gaib prajurit Keraton Laut Selatan yang berwujud setengah manusia, ular naga, dan raksasa kerdil. Mereka membawa tombak, pedang, dan panah gaib, siap mengoyak jiwa manusia yang berani menantang ratu mereka. Serbu manusia lancang itu, jadikan jiwanya tumbal peliharaan istanaku, perintah Ratu Kidul. Suaranya menggelegar. Miliaran dedemit dan siluman melesat terbang, menerjang ke arah pantai, menghadapi serbuan mengerikan yang sanggup membuat gila seluruh penduduk satu kadipaten. Syekh Subakir justru memejamkan mata. Beliau tidak beranjak secentipun dari sila duduknya di atas pasir hitam. Tangan kiri beliau tetap memegang tasbih kayu zaitun kuno, sementara tangan kanannya mengangkat tinggi-tinggi batu Raja Kalacakra. Bibirnya mulai melantunkan ayat kursi bersambung dengan surat Al-Jin, dengan nada makom yang sangat merdu, namun bertenaga dahsyat. Setiap bait firman Tuhan yang keluar dari lisan sang ulama menjelma menjadi gelombang api putih yang melesat melingkari tubuhnya. BUMMM, BUMM, BUMMM. Begitu barisan prajurit Raib Laut Selatan menyentuh lingkaran api putih tersebut, mereka melengking kesakitan. Tubuh-tubuh halus mereka terbakar, hancur menjadi abu raib yang larut ke dalam air laut. Ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca dengan kepasalahan makrifat tingkat tinggi itu menjadi senjata pemusnah massal bagi koloni makhluk kegelapan. Melihat barisan pasukannya hancur berantakan, dalam sekejap mata, rona wajah jelita Kanjeng Ratu Kidul berubah menjadi kemurkaan yang tak terkira. Mahkota emas di kepalanya memancarkan petir-petir hijau yang menyambar ke langit, memecah gumpalan mendung hitam menjadi hujan badai yang sangat lebat. Kurang ajar, kau telah membantai rakyatku Subakir, raung Ratu Kidul. Sang ratu melompat dari kereta kencananya, melesat maju menembus badai. Di tangan kanannya, mendadak muncul sebilah tombak pusaka legendaris tombak Karera Reksa. Sebuah senjata haib kuno yang mampu membelah lautan dan meruntuhkan gunung. Dengan kecepatan, secepat kilat, Ratu Kidul menghujamkan tombak itu tepat ke ala dada Syekh Subakir yang masih khusyuk dalam zikirnya. KLAAANNGG. Suara benturan itu begitu memekakkan telinga. Namun,
Tombak pusaka tersebut tidak menembus kulit Syekh Subakir. Ujung tombak itu tertahan oleh perisai gaib, berbentuk huruf-huruf Arab kuno, setebal 1 jengkal, yang memancar dari batu raja, Kalacakra. Getaran energinya membuat Ratu Kidul terdorong mundur 3 langkah di atas permukaan air. Syekh Subakir membuka matanya perlahan, menatap sang penguasa lautan dengan tatapan penuh rasa iba, bukan kebencian. Kanjeng Ratu, dauh Syekh Subakir lembut namun tegas, kekuasaanmu hanya sebatas samudramu yang fana. Di hadapan Allah Azza wa Jalla, seluruh ilmu hitam dan kesaktianmu tidak lebih dari sebutir debu di padang pasir. Aku datang ke sini bukan untuk menghancurkan kerajaanmu, melainkan untuk meluruskan tatanan kehidupan agar manusia dan jin tidak lagi saling menyesatkan. Ratu Kidul berdiri dengan dada naik turun menahan amarah yang bercampur dengan rasa takjub yang mendalam. Selama ribuan tahun berkuasa, belum pernah ada satupun manusia baik satria sakti maupun pendeta agung yang mampu menahan gempuran tombak Karera Reksa miliknya tanpa terluka sedikitpun. Kau berbeda dengan manusia-manusia sebelumnya, Subakir, ucap Ratu Kidul. Suaranya mulai merendah, menakar kekuatan lawannya. Namun, ketahuilah, Pulau Jawa ini bukan hanya milikku. Di tengah pulau ini, di puncak Gunung Tidar, bersemayam Eyang Semar Badranaya dan rajanya para jin, Singobarong. Jika kau menanamkan ajaranmu di sini, mereka akan menkabik-kabik jiwamu hingga tak tersisa. Syekh Subakir tersenyum tipis. Beliau berdiri dari duduknya, mengibaskan pasir hitam yang menempel pada jubah hijaunya. Aku tahu, Kanjeng Ratu, karena itulah aku tidak akan berhenti di pantai ini, jawab Syekh Subakir, seraya menatap ke arah utara, tempat di mana Gunung Tidar berdiri sebagai paku bumi Pulau Jawa. Aku akan menuju ke jantung pulau ini, menanamkan batu Rajah Kalacakra tepat di puncaknya. Jika bumi Jawa bergolak karena hawa suci ini, maka biarlah alam yang menentukan siapa penguasa sejati jagat raya ini. Ratu Kidul mengepalkan tangannya. Ia tahu, jika Syekh Subakir berhasil menanam rajah itu di Gunung Tidar, maka seluruh energi gaib negatif di Pulau Jawa akan lumpuh, termasuk kekuasaannya di Laut Selatan. Aku tidak akan membiarkanmu melangkah 1 jengkal pun menuju Tidar, Subakir, ancam Ratu Kidul, kembali bersiap melepaskan ajian pamungkasnya yang paling mematikan untuk menutup jalur sang ulama Persia. Kemurkaan Kanjeng Ratu Kidul mencapai puncaknya. Udara di pesisir selatan mendadak menjadi sangat hampa, tersedot oleh kekuatan raksasa yang sedang dihimpun oleh sang penguasa Laut Selatan. Tombak Karera Reksa di tangan kanan yang bergetar hebat, memancarkan gelombang hitam keunguan yang berbau maut. Ia melayang rendah di atas permukaan air yang bergolak gila, menatap Syekh Subakir dengan pandangan menghancurkan. Jika kau menolak mundur, Subakir, maka saksikanlah ajian pemunah jagatku, ajian Segoro Geni, Raung, Katu, Kidul. Detik itu juga, air samudra yang dingin mendadak berubah memerah. Gulungan ombak yang menerjang pantai selatan bukan lagi berisi air, melainkan kobaran api gaib bertuah magma purba yang panasnya sanggup melelehkan besi sedalam 7 samudra. Api bergalang-gulang setinggi bukit, menerjang ke arah Syekh Subakir untuk membakar jasad dan jiwanya sekaligus agar tak bersisa. Melihat ombak api raksasa yang siap menyapu pesisir, Syekh Subakir tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun. Wajahnya tetap teduh, laksana telaga yang tenang di pagi hari. Beliau tahu, kekuatan yang dihadapi saat ini adalah akumulasi dari energi purba Pulau Jawa yang bersekutu dengan amarah makhluk halus. Beliau meletakkan tongkat jatinya di atas pasir, lalu mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Syekh Subakir tidak lagi menggunakan batu Raja Kalacakra sebagai perisai pasif. Kali ini, beliau merapalkan doa Nurbot digabungkan dengan Asmaul Husna, memohon keagungan sifat Allah yang maha menundukkan. Ya Kahar, ya Jabar, wahai air yang tunduk pada perintahnya, wahai api yang membakar atas izinnya, kembali dan padamlah demi keagungan zat yang menciptakanmu, seru Syekh Subakir. Suaranya menggelegar menembus tiru angin badai. BUMM, sebuah keajaiban besar, runtuh dari langit. Bersamaan dengan selesainya doa Syekh Subakir, hujan air murni berwujud pendar cahaya putih keperakan turun dengan sangat lebat.
langsung menyiram gulungan ombak api Segoro Geni. Begitu kedua energi bertabrakan, suara desisan raksasa terdengar memenuhi seluruh pesisir selatan. Uap putih tebal membubung tinggi ke angkasa, menutupi pandangan mata. Hanya dalam hitungan kejapan mata, ombak api yang mengerikan itu padam sepenuhnya, menyisakan air laut yang kembali dingin dan tenang. Sisa-sisa energi gaib milik Ratu Kidul terserap habis ke dalam tanah pasir hitam pantai selatan. Kanjeng Ratu Kidul terhuyung mundur di atas pelana kereta kencananya. Dadanya berdenyut menyakitkan. Efek balik dari runtuhnya ajian Segoro Geni membuat sebagian energi saktinya tersedot paksa. Mahkota emasnya tampak sedikit meredup, dan untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, sang penguasa Laut Selatan merasakan rasa ngeri yang teramat sangat terhadap sosok manusia. Kabut uap putih perlahan menipis, memperlihatkan Syekh Subakir yang masih berdiri dengan jubah hijau zamrudnya, yang bersih tanpa noda gosong sedikitpun. Kanjeng Ratu, dauh Syekh Subakir, melangkah setapak demi setapak, mendekati garis pantai, membuat air laut perlahan mundur, menjauhi kaki beliau, seolah menaruh rasa hormat. Nafsu amarah hanya akan melemahkan kerajaanmu sendiri. Kekuatan tauhid yang kubawa bukan untuk menjajah atau meruntuhkan eksistensimu di samudera ini. Namun, Pulau Jawa ini harus dibersihkan dari hawa hitam, agar manusia-manusia pilihan bisa hidup di atasnya dengan damai. Ratu Kidul menatap tajam sang ulama Persia. Kau memang sakti Subakir. Kau bisa memadamkan apiku. Namun, jalanmu menuju jantung Jawa di Gunung Tidar tidak akan semudah membalik telapak tangan. Penghuni Tidar tidak akan berbicara dengan kelembutan sepertiku. Mereka adalah bangsa jin kelaparan yang telah memakan ratusan ulama sebelum dirimu. Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kanjeng Ratu, jawab Syekh Subakir tenang, menyadari bahwa bertarung sampai mati melawan Syekh Subakir hanya akan membawa kehancuran total bagi keraton gaibnya. Kanjeng Ratu Kidul menurunkan tombak Karera Reksa. Sifat kebijaksanaannya sebagai penguasa kuno kembali muncul, menutupi amarahnya yang sempat meluap. Baiklah Subakir, ucap Ratu Kidul. Suaranya kembali anggun dan penuh wibawa mistis. Aku tidak akan menghalangimu melangkah ke Gunung Tidar. Aku akan menarik seluruh prajurit gaibku dari pesisir ini. Namun, aku ingin membuat sebuah perjanjian denganmu. Syekh Subakir mengangguk setuju. Katakan, Kanjeng Ratu, selama tidak melanggar syariat dan tauhid kepada Gusti Allah, aku akan mendengarnya. Jika kau berhasil menundukkan para jin di Gunung Tidar dan menanam rajahmu di sana, aku menuntut agar para pengikutmu kelak, manusia-manusia yang mendiami tanah Jawa, tidak mengusik kesucian samudera selatanku. Biarkan laut ini tetap menjadi jalanku, dan daratan menjadi jalanmu. Dan jika ada manusiamu yang berbuat kerusakan di lautku dengan kesombongan, aku berhak menyeret mereka ke dasar palungku. Pinta Ratu Kidul dengan tatapan mengikat. Syekh Subakir menghela napas. Memahami keseimbangan alam yang diminta sang ratu, kesepakatan diterima. Kanjeng Ratu, manusia yang beriman tidak akan merusak alam, baik darat maupun laut. Mereka yang melanggar dan berbuat sombong, biarlah alam sendiri yang menghukumnya lewat izinnya. Ratu Kidul tersenyum tipis. Sebuah senyuman misterius yang syarat makna. Ia perlahan memutar kereta kencananya, bersiap kembali ke dasar samudera gaib. Namun, sebelum tubuhnya tenggelam bersama gulungan kabut hijau zamrud, ia melemparkan sebuah peringatan terakhir yang membuat atmosfer kembali menegang. Pergilah ke utara, Subakir. Sabdopalan dan Singobarong telah menunggumu di puncak Tidar. Dan saat kau menginjakan kaki di sana, tanah Jawa akan menangis darah. Kereta kencana Kanjeng Ratu Kidul perlahan tenggelam di balik gulungan ombak raksasa, menyisakan buih-buih hijau zamrud yang perlahan larut di telan samudera. Suasana pesisir selatan mendadak sunyi, hanya menyisakan deru angin buritan yang bertiup ke arah utara. Perjanjian gaib pertama telah disepakati di atas pasir hitam. Namun, Syekh Subakir tahu bahwa ini barulah gerbang pembuka dari perang suci yang sesungguhnya. Beliau memungut kembali tongkat kayu jatinya yang tertancap di pasir, merapatkan jubah hijau zamrudnya, dan mulai melangkah meninggalkan pantai. Tujuan beliau sudah bulat. Gunung Tidar, paku bumi Pulau Jawa, yang terletak tepat di tengah-tengah pulau. Tempat di mana kutub energi gaib paling pekat bersemayam. Perjalanan menuju jantung Pulau Jawa
bukanlah perkara mudah. Pada abad ke-14, wilayah pedalaman Jawa masih berupa hutan belantara raksasa yang belum pernah terjamah kapak manusia. Pohon-pohon purba, berdiameter puluhan meter, tumbuh rapat, jalin menjalin dengan akar gantung yang menyerupai ular-ular sanca raksasa. Sinar matahari bahkan tidak mampu menembus rimbunnya di daunan, menciptakan suasana rimang-rimang abadi yang mencekam di lantai hutan. Hawa magis yang ditinggalkan oleh Ratu Kidul di pesisir berganti dengan hawa yang jauh lebih kasar dan ganas. Setiap kali Syekh Subakir melangkah, semak-semak di sekelilingnya berdesir hebat. Mata-mata merah menyala, bersorot tajam dari balik kegelapan lubang pohon kuno. Suara geraman aneh, lolongan memilukan, dan tawa cekikikan kuntilanak gaib silih berganti meneror sepanjang jalan. Manusia, ada daging manusia segar. Bisik suara tanpa wujud menggema di antara pepohonan. Syekh Subakir tidak menghiraukannya. Jari jemari beliau terus bergerak memutar tasbih, melantunkan zikir perlindungan di zikir hifz. Karomah dari kesucian jiwa sang ulama membuat setiap makhluk halus yang mencoba mendekat dalam jarak 3 langkah langsung terpental dan menjerit kepanasan akibat pancaran aura pelindung gaibnya. Setelah berminggu-minggu berjalan kaki menembus rintangan alam dan gaib, Syekh Subakir akhirnya tiba di kaki Gunung Tidar. Gunung itu tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan gunung-gunung berapi lainnya di Jawa. Namun dari puncak bukit berbentuk paku itulah memancar hawa hitam pekat yang menyelimuti seluruh atmosfer Pulau Jawa. Begitu Syekh Subakir menginjakkan kaki di undakan batu pertama kaki gunung, udara mendadak berbau anyir darah yang sangat menyengat. Bumi bergetar hebat, dan dari atas bukit bergulir kabut hitam legam yang pekat, laksana jelaga pembakaran. R-O-O-A-A-A-R, sebuah raungan raksasa yang sanggup meruntuhkan nyali satria, paling berani sekalipun. Menggelegar, memecah kesunyian hutan. Dari dalam kabut hitam, muncul sesosok makhluk mengerikan, setinggi pohon beringin. Kepalanya berwujud singa raksasa dengan taring-taring panjang, bertetesan liur beracun. Sementara tubuhnya dipenuhi bulu hitam lebat dengan ekor naga yang mengibas gila mematahkan pepohonan di sekitarnya. Dialah Singo Barong, raja dari segala raja jin yang menguasai pedalaman tanah Jawa. Panglima perang dari jutaan makhluk halus yang menghuni Gunung Tidar. Lancang sekali kau, manusia seberang lautan. Raung Singo Barong, suaranya membuat Dondon berjatuhan. Ratu Kidul mungkin telah menjadi lemah dan melepaskanmu. Tetapi di tanah tengah ini, akulah hukumnya. Tempat ini adalah meja makan bagi para abdiku, dan kau adalah hidangan utamanya. Singo Barong menghentakkan cakar raksasanya ke tanah. Detik itu juga, jutaan makhluk halus berbagai rupa genderuwo, banaspati bertubuh api, jenglot, hingga siluman ular muncul, merayap turun dari puncak Tidar, mengepung Syekh Subakir dari segala arah. Mereka kelaparan, rindu akan darah manusia suci yang membawa ajaran tauhid. Syekh Subakir menghentikan langkahnya. Beliau menatap gundukan makhluk kegelapan itu dengan pandangan yang tetap tenang. Namun, sorot matanya kini memancarkan ketegasan seorang pembasmi kemungkaran. Beliau meraih kantong jubahnya, mengeluarkan kipingen-kipingen batu Raja Aji Kalacakra yang tersisa. Kali ini, beliau tidak hanya memegangnya, melainkan bersiap untuk menanamkannya secara permanen ke dalam bumi Tidar. Singo Barong, dawuh Syekh Subakir. Suaranya bergaung penuh wibawa spiritual, mengimbangi raungan sang Raja Jin. Aku tidak datang untuk menumpahkan darah makhluk halus. Namun, jika kau dan pasukanmu memilih untuk tetap menjadi penghalang bagi luhurnya kalimat Allah di tanah ini, maka ketahuilah bahwa bumi tempatmu berpijak ini akan menolak eksistensimu. Singo Barong menyeringai kejam, bersiap melompat untuk mencabik tubuh Syekh Subakir dengan cakar saktinya. Pertempuran besar yang akan menentukan apakah Pulau Jawa akan tetap menjadi tanah kegelapan atau berubah menjadi tanah penyebaran Islam, kini siap meletus di kaki paku bumi. Singo Barong melompat dari tebing batu kaki Gunung Tidar dengan kecepatan yang tidak sebanding dengan tubuh raksasanya. Cakar-cakar hitamnya yang sepanjang bilah pedang menebas udara, menciptakan robekan angin berhawa busuk yang mengincar leher Syekh Subakir. Di belakang sang Raja Jin,
Jutaan lembut dan genderuwo merangsek maju laksana air bah hitam yang siap menelan sang ulama Persia dalam sekali telan. Namun, Syekh Subakir bergerak lebih cepat. Dengan ketenangan seorang kekasih Allah, beliau melompat mundur setapak, lalu menghentakkan tongkat kayu jatinya ke tanah batu tidar. BUMM, sebuah lingkaran cahaya putih keperakan memancar dari ujung tongkat, menahan terkaman cakar Singobarong tepat 3 senti di udara. Benturan itu menghasilkan gelombang kejut spiritual yang luar biasa dahsyat. Tanah di sekitar mereka retak, dan ratusan genderuwo yang berada di garis depan langsung hancur meleleh menjadi asap hitam karena tidak kuat menahan hawa murni tauhid. Singobarong terkejut mendapati cakarnya tertahan oleh dinding cahaya gaib yang tak kasat mata. Rasa perih yang membakar menjalar dari kuku-kukunya membuat sang raja jin kian murka. Ia menarik tubuhnya ke belakang, ekor naganya yang besar berputar cepat, menghantam perisai cahaya Syekh Subakir secara beruntun. Terang-terang, BUMMM. Subakir, kau pikir energimu tidak ada batasnya? Raung Singobarong, matanya menyala merah darah. Gunung Tidar ini dipenuhi oleh ribuan tahun energi hitam, persembahan manusia-manusia sesat. Hawa gelap di sini adalah makananku, dan kekuatanku tak terbatas di tanah ini. Singobarong mulai merapalkan mantra kuno jagat lelembut. Tubuh raksasanya mendadak diselimuti oleh api hitam, keunguan ajian, Banaspati Purba. Hawa panas yang ekstrem dan menyusahkan dada seketika memenuhi seluruh hutan kaki Gunung Tidar. Pepohonan di sekitar mereka mulai mengering dan terbakar, bukan oleh api fisik, melainkan oleh api gaib yang membakar metabolisme makhluk hidup. Syekh Subakir merasakan dadanya mulai terasa berat. Beliau menyadari bahwa Singobarong tidak berdusta. Energi negatif di Gunung Tidar terlalu pekat karena telah ribuan tahun menjadi pusat pemujaan berhala dan kerajaan makhluk halus. Jika beliau hanya bertahan, lambat laun energi murninya akan terkuras habis di darah hawa hitam tersebut. Melihat situasi yang kian genting, Syekh Subakir memutuskan untuk tidak lagi menunda rencana utamanya. Beliau merogoh kantong jubah hijaunya, mengeluarkan selembar kain sutra putih yang membungkus sebuah batu hitam legam berukuran sebesar kepalan tangan batu induk Raja Aji Kalacakra. Batu ini dikelilingi oleh ukiran huruf-huruf Arab kuno yang memancarkan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Beliau meletakkan batu induk tersebut di atas tanah, tepat di titik tengah anak tangga menuju puncak Tidar. Syekh Subakir kemudian bersila, menjatuhkan seluruh kesadarannya ke dalam ma'rifatullah tertinggi. Beliau mengabaikan gempuran api hitam Singobarong yang mulai menjilati perisai gaibnya. Bibir sang ulama mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran secara berurutan. Surat Al-Anfal ayat 17, Surat Al-Hasir, dan ditutup dengan seruan takbir yang menggema membelah langit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap kali takbir diucapkan, batu induk Raja Kalacakra memancarkan gelombang getaran gaib yang sangat dahsyat menghantam bumi Jawa. Gunung Tidar bergetar hebat, laksana diguncang gempa tektonik. Getaran itu memancarkan hawa suci yang teramat panas bagi kaum jin dan lelembut, namun terasa sejuk bagi alam semesta. Efek dari penanaman raja pertama itu sungguh mengerikan bagi kerajaan gaib Tidar. Hawa suci yang memancar dari batu tersebut merubah atmosfer. Gunung Tidar yang semula dingin dan angker menjadi laksana tungku perapian yang membakar jiwa-jiwa hitam. Jutaan genderuwo, kuntilanak, banaspati, dan lelembut yang tadi mengepung Syekh Subakir mendadak menjerit-jerit histeris. Mereka memegangi kepala dan tubuh mereka yang mulai melepuh. Tanpa memedulikan perintah Singobarong lagi, barisan makhluk halus itu kocar-kacir, berlarian menyelamatkan diri. Ada yang melompat masuk ke dalam kawah-kawah gunung berapi. Ada yang melarikan diri ke hutan-hutan belantara di ujung barat. Dan tidak sedikit pula yang berlari kembali ke arah selatan, mencari perlindungan ke lautan gaib milik Kanjeng Ratu Kidul. Gunung Tidar mengalami eksodus gaib terbesar dalam sejarahnya. Kurang ajar! Jangan lari, para abdiku, teriak Singobarong. Mencoba menahan pasukannya, namun ketakutan akan hawa tauhid telah meruntuhkan hierarki kerajaannya. Singobarong kini berdiri sendirian. Api hitam di tubuhnya meredup drastis
Akibat pasokan energi negatif dari Gunung Tidar terputus oleh pancaran Raja Kalacakra. Sang Raja Jin menatap Syekh Subakir dengan tatapan penuh kebencian sekaligus kengerian yang teramat sangat. Ia menyadari, jika batu itu ditanam lebih dalam hingga ke puncak gunung, maka eksistensinya sebagai penguasa pedalaman Jawa akan tamat seumur hidup. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, Singo Barong menghimpun seluruh sisa energinya ke dalam cakar kanannya, bersiap melakukan serangan bunuh diri untuk menghancurkan batu induk Raja Kalacakra sebelum takdirnya dikunci selamanya. Singo Barong meraung. Suara terakhirnya syarat akan keputusasaan seorang penguasa yang tahtanya sedang runtuh. Tubuh raksasanya yang setinggi pohon beringin melesat maju, mengabaikan rasa perih yang membakar setiap jengkal kulit berbulu hitamnya akibat radiasi spiritual batu induk Raja Kalacakra. Cakar kanannya yang berselimut sisa api Banaspati diangkat tinggi-tinggi, dihujamkan dengan kekuatan penuh ke arah batu hitam berukir emas yang berada di depan sila duduk Syekh Subakir. Benturan itu menciptakan ledakan haib yang memancarkan gelombang kejut ke seluruh penjuru hutan Tidar. Namun, bukannya batu raja itu yang hancur. Justru pergelangan tangan kanan Singo Barong yang retak. Raja Jin itu melolong kesakitan, terlempar mundur, hingga tubuh besarnya menghantam tebing batu kapur hingga runtuh. Syekh Subakir perlahan membuka matanya. Beliau melihat Singo Barong yang terengah-engah. Tak lagi berdaya di atas tanah yang kini bersih dari kabut hitam jelaga. Namun, tepat ketika sang ulama Persia hendak mengangkat batu raja untuk dibawa ke titik tertinggi puncak Tidar, atmosfer di tempat itu mendadak berubah secara drastis. Hawa panas ekstrem yang ditinggalkan Singo Barong lenyap seketika. Begitu pula dengan getaran guncangan bumi Tidar. Udara mendadak berubah menjadi sangat sejuk, tenang, dan dipenuhi aroma harum bunga srigading serta tanah basah. Sehabis hujan, suasana begitu hening, seolah-olah seluruh alam sedang menaruh hormat yang teramat dalam pada sesosok entitas yang baru saja hadir. Dari balik kabut putih tipis yang muncul secara gaib, berjalanlah seorang pria tua bertubuh bulat, berkain sarung parang rusak lama, dengan rambut putih, dikuncung di bagian depan kepalanya. Wajahnya sangat bersahaja, matanya sipit, namun memancarkan kebijaksanaan sedalam samudra, dan seulas senyuman tulus tersungging di bibirnya. Dialah Eyang Semar Badranaya, atau dikenal sebagai Sabdo Palen, dalam fragmen lisan tertentu. Pamong Agung Haib, Tanah Jawa, perwujudan dewa kuno yang telah menjaga spiritualitas pulau ini, jauh sebelum manusia pertama menapakkan kaki di atasnya. "Cukup, cucuku Subakir," ucap Eyang Semar. Suaranya sangat lembut, bernada rendah, namun bergetar langsung di dalam pusat kesadaran batin Syekh Subakir. "Kau telah membuktikan keteguhan tauhidmu. Singo Barong telah menerima hukumannya, dan tanah ini telah merasakan panasnya hawa kesucian yang kau bawa." Syekh Subakir tertegun sejenak. Mata batin beliau yang tajam langsung menangkap bahwa sosok di hadapannya bukanlah jin hitam sejenis Singo Barong, melainkan entitas suci penjaga tatanan bumi Pamong yang memiliki kedudukan sangat tinggi dalam struktur haib Nusantara. Mengikuti adab seorang ulama, Syekh Subakir menundukkan kepalanya sedikit, memberikan penghormatan tanpa melanggar batas ketauhidan. "Salam ta'zim, Eyang Pamong," dawuh Syekh Subakir, suaranya tenang dan penuh hormat. "Hamba datang bukan untuk merusak tatanan yang telah Eyang jaga selama ribuan tahun. Hamba hanya mengemban amanah untuk membersihkan tanah ini dari hawa hitam, molik-molik kegelapan yang gemar, menyesatkan manusia, agar kalimat Allah bisa tegak di atasnya." Eyang Semar tersenyum, mengangguk-angguk perlahan sembari mengusap dagunya. "Aku tahu tujuan mulia itu, Subakir. Aku tidak melarangmu menanam benih ajaran baru di sini. Agama Islam yang kau bawa adalah agama yang agung, membawa rahmat bagi sekalian alam. Namun, ketahuilah, tanah Jawa ini memiliki jiwanya sendiri." Eyang Semar melangkah mendekati Singo Barong yang tertunduk lesu, lalu mengusap kepala sang Raja Jin hingga energinya kembali tenang. "Raja Kalacakra yang kau tanam di kaki gunung ini telah merubah jalannya energi gaib Jawa," lanjut Eyang Semar, kembali menatap Syekh Subakir. "Jika kau memaksakan diri menanam batu induk itu, tepat di titik tertinggi puncak Tidar,
tanpa membuat kesepakatan denganku, maka hawa suci dari langit akan berbenturan terlalu keras dengan inti bumi Jawa. Akibatnya, gunung-gunung berapi di pulau ini akan meletus bersamaan, dan peradaban manusia yang ingin kau bangun justru akan hancur sebelum sempat dimulai. Mendengar penjelasan Sang Pamong Agung, Syekh Subakir merenung dalam. Beliau menyadari kebenaran dari ucapan Eyang Semar sebagai seorang ahli falak dan ilmu bumi. Beliau tahu bahwa memaksakan sebuah energi spiritual yang terlalu ekstrem, tanpa adanya akulturasi dan keselarasan dengan alam setempat, justru akan membawa bencana fisik belapati. Lalu, apa yang harus hamba lakukan, Eyang? Tanya Syekh Subakir. Mencari jalan kebijaksanaan, amanah dari kesultanan dan isyarat raib dari tanah suci, menuntut hamba untuk mengunci energi hitam di puncak Tidar ini, agar para ulama penerus hamba kelak bisa berdakwah tanpa diganggu oleh teluh dan santet gaib. Eyang Semar melangkah mendekati Syekh Subakir, menatap mata sang ulama dengan pandangan yang sangat dalam. Kita harus membagi ruang, Subakir. Kau boleh menanam rajahmu, tetapi tidak untuk memusnahkan seluruh makhluk halus di sini, melainkan untuk mengatur mereka agar tunduk pada batas-batas yang disepakati. Di bawah rindangnya pohon jati kuno di lereng Tidar, negosiasi spiritual terbesar dalam sejarah babat alas tanah Jawa antara perwakilan ulama Persia dan Pamong kuno Nusantara pun dimulai, menentukan nasib dan corak peradaban Islam Jawa di masa depan. Di bawah naungan rimbunnya pohon jati kuno yang bergoyang pelan ditiup angin pegunungan, atmosfer di lereng Gunung Tidar terasa begitu magis. Getaran kemurkaan Singo Barong telah sepenuhnya sirna, digantikan oleh kewibawaan tenang yang memancar dari sosok Eyang Semar Badranaya. Di hadapan Sang Pamong Agung Haib Tanah Jawa, Syekh Subakir berdiri dengan keteguhan hati seorang ulama sufi, memegangi batu induk Raja Aji Kalacakra yang masih memendarkan sisu-sisa cahaya keemasan. Eyang Semar menatap batu hitam berukir kalimat suci itu dengan pandangan syarat makna. Subakir, cucuku yang bijaksana, ujar Eyang Semar. Suaranya mengalun seperti riak air telaga yang tenang. Tanah Jawa ini laksana selembar kain jarik yang halus. Jika kau menyulamnya dengan benang yang terlalu kaku dan keras, kain itu akan robek. Ajaran tauhid yang kau bawa adalah kebenaran sejati. Namun penanamannya di sini harus melalui kelembutan rasa, bukan dengan memusnahkan apa yang telah menjadi bagian dari bumi ini. Syekh Subakir mengangguk takzim. Beliau memahami kedalaman wejangan Sang Pamong. Hamba mendengarkan dengan segenap sanubari. Eyang, syariat Islam yang hamba bawa bukanlah pedang yang menebas tanpa pandang bulu. Islam adalah rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi semesta alam, termasuk mengatur hubungan antara manusia, alam, dan alam raib agar tidak saling menzalimi. Jika demikian, mari kita gariskan kesepakatan di atas paku bumi ini, sahut Eyang Semar sembari melangkah menuju sebuah batu datar besar yang berada di dekat mereka. Singo Barong yang telah tak berdaya merangkak pelan, duduk bersimpu di belakang Eyang Semar, laksana seekor singa peliharaan yang telah tunduk sepenuhnya. Eyang Semar kemudian merumuskan pasal-pasal kesepakatan haib yang kelak akan menjadi fondasi spiritual tanah Jawa selama berabad-abad. Pertama, dawuh Eyang Semar, kau diperbolehkan menanam batu induk Raja Kalacakra di puncak Tidar untuk meredam dan mengunci hawa hitam ilmu teluh, sihir, dan santet jahat. Namun, kau tidak boleh memusnahkan seluruh bangsa jin dan lelembut pendiam yang tidak mengganggu manusia. Biarkan mereka tetap menempati ruang-ruang sunyi mereka seperti hutan dalam, puncak gunung, dan palung lautan. Syekh Subakir menjawab, hamba setuju, Eyang. Agama hamba melarang kezaliman terhadap makhluk apapun selama mereka tidak melanggar batas syariat dan mengganggu keimanan manusia. Kedua, lanjut Eyang Semar, matanya menyipit menatap lurus ke dalam batin Syekh Subakir. Para ulama dan penyembah Islam yang datang setelahmu tidak boleh menghapus adat, budaya, dan bahasa kaula Jawa secara paksa. Jika kau ingin menanamkan tauhid, bungkuslah ia dengan pakaian budaya lokal. Biarkan gending tetap bertalu, biarkan wayang tetap dipentaskan, namun tiupkan ruh Islam di dalam maknanya. Jika kalian melanggar ini dan mencoba mengubah orang Jawa menjadi orang asing,
maka bumi Jawa akan menolak kalian di masa depan. Mendengar syarat kedua ini, mata batin Syekh Subakir menerawang jauh ke masa depan. Beliau melihat kilasan ghaib tentang akan lahirnya para satria sufi yang berdakwah menggunakan kesenian barisan ulama yang kelak dikenal sebagai Wali Songo. Syekh Subakir menyadari bahwa syarat dari Eyang Semar adalah cetak biru blueprint dari strategi dakwah yang paling sempurna untuk tanah Nusantara. Syarat kedua hamba terima dengan penuh rasa syukur Eyang, ucap Syekh Subakir. Mantap. Islam tidak datang untuk merusak keindahan budaya suatu bangsa, melainkan untuk memurnikan niat dan menyucikan batin manusianya. Dan yang ketiga, Eyang Semar melirik ke arah Singo Barong. Raja Jin ini dan seluruh abdinya yang tersisa akan tunduk pada batasan rajahmu. Mereka tidak akan lagi memangsa atau membuat gila manusia yang masuk ke pedalaman Jawa, asalkan manusia tersebut menjaga adab, tidak berbuat sombong, dan tidak merusak kelestarian hutan. Setelah kesepakatan haib itu mengikat erat di udara, Eyang Semar memberikan isyarat dengan lambaian tangannya. Kabut putih yang menyelimuti tempat itu perlahan terangkat, membuka jalan setapak yang bersih menuju titik tertinggi puncak Gunung Tidar. Syekh Subakir melangkah dengan takzim, membawa batu induk Rajah Aji Kalacakra menuju titik paku bumi tersebut. Beliau menggali tanah dengan tangannya sendiri, melantunkan selawat Nabi yang bergetar penuh keikhlasan. Begitu batu induk itu dibenamkan ke dalam bumi Tidar, sebuah pendar cahaya keemasan raksasa melesat lurus ke langit, menembus gumpalan mendung hitam yang selama ini mengurung Pulau Jawa. SERRR. Seketika itu juga, mendung kelam di atas langit Jawa pecah. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, sinar matahari pagi yang murni dan hangat menembus masuk ke sela-sela hutan belantara pedalaman, menyinari tanah yang kini telah suci dan seimbang. Hawa angker dan wingit yang mencekam berganti menjadi keteduhan yang menenteramkan jiwa. Singo Barong menundukkan kepalanya, menyentuh tanah, mengakui kekalahan sekaligus ketundukannya pada tatanan baru yang dibawa sang ulama Persia. Namun, di saat kemenangan spiritual ini telah berada di tangan, Eyang Semar memberikan sebuah isyarat gaib lain yang menandakan bahwa tugas Syekh Subakir di tanah Jawa telah mendekati garis akhir, bersiap menyerahkan tongkat estafet dakwah kepada generasi selanjutnya. Sinar matahari pagi yang murni kini menerangi setiap sudut puncak Gunung Tidar. Cahaya keemasan yang memancar dari titik penanaman batu induk Rajah Aji Kalacakra perlahan mengudar, menyatu ke dalam urit-urit bumi Pulau Jawa, mengunci hawa vibe negatif untuk selamanya. Getaran hebat yang semula mengguncang paku bumi itu telah reda sepenuhnya, berganti dengan harmoni alam yang menenteramkan. Burung-burung hutan mulai berkicau, seolah merayakan lahirnya zaman baru di tanah yang semula dikutuk oleh kegelapan. Eyang Semar Badranaya berdiri dengan senyuman khasnya yang penuh misteri sekaligus kebijaksanaan. Di belakangnya, Singo Barong telah menyusut ukurannya, berubah menjadi energi gaib yang tenang dan tak lagi memancarkan hawa maut. Tatanan jagat raib pedalaman Jawa telah resmi ditata ulang di bawah naungan kalimat tauhid. Syekh Subakir bangkit dari bersilanya, mengibaskan jubah hijau zamrudnya yang kini tampak sedikit memudar energinya setelah terkuras dalam palagan spiritual terbesar abad ini. Beliau menatap Eyang Semar dengan pandangan penuh rasa hormat. Tugas berat yang diemban dari Kesultanan Ottoman untuk membersihkan babat ala spiritual Pulau Jawa telah tuntas dikerjakan. Cucuku Subakir, dawuh Eyang Semar. Suaranya terdengar lirih, namun bergaung dalam sanubari. Rajahmu telah mengunci amarah bumi dan mengusir hawa hitam dari puncak ini. Gerbang gaib tanah Jawa kini telah terbuka lebar bagi kaummu. Namun, ketahuilah, tugasmu sebagai pemuka jalan telah selesai di sini. Syekh Subakir mengangguk takzim. Sebagai seorang sufi yang telah mencapai makom mahrifat, beliau tahu kapan harus datang dan kapan harus melangkah pergi. Beliau tidak memiliki ambisi untuk menjadi penguasa atau dipuja sebagai pahlawan oleh manusia-manusia yang kelak akan mendiami tanah ini. Hamba memahami. Eyang, jawab Syekh Subakir lembut. Hamba hanyalah perantara kecil dari kehendaknya. Tugas hamba adalah mencangkul tanah yang keras dan membersihkan duri-durinya. Adapun tugas menanam benih dan merawat pohonnya,
hamba serahkan kepada ketetapan Allah di masa depan. Eyang Semar tersenyum lebar. Matanya yang sipit kian segaris. Benar, Subakir, kelak, setelah kepergianmu, dari arah barat dan timur, akan datang 9 manusia pilihan. Mereka adalah para satria sufi, cucu-cucu ruhanimu, yang akan membangun peradaban di atas tanah ini, tanpa merusak budayaku. Mereka yang akan dikenal sejarah sebagai Wali Songo. Syekh Subakir memungut kembali tongkat jatinya, yang kini memancarkan aura putih bersih. Beliau menatap untuk terakhir kalinya ke arah utara, tempat barisan gunung berdiri kokoh, lalu berbalik, menatap ke arah selatan, tempat Samudra Hindia yang kini ombaknya telah bersahabat, berkat perjanjiannya dengan Kanjeng Ratu Kidul. Beliau melangkah turun dari puncak Gunung Tidar, dengan hati yang dipenuhi rasa syukur. Tidak ada lagi teror mata merah dari balik pohon, tidak ada lagi lolongan genderuwo yang kelaparan. Hutan larangan itu kini telah bertransformasi menjadi tanah yang siap menerima kehadiran peradaban manusia yang beriman. Sebelum kembali ke pelabuhan pantai untuk berlayar pulang ke tanah Persia, Syekh Subakir menyempatkan diri, mendirikan sebuah tempat singgah kecil di kaki gunung, sebuah petilasan yang kelak di masa depan akan diziarahi oleh jutaan manusia, sebagai pengingat akan perjuangan seorang ulama yang menaklukkan jagat raib dengan kekuatan doa dan tauhid. Di tepi pantai, tempat kapalnya bersandar, kabut hijau zamrud sempat muncul sekilas. Di atas permukaan ombak, siluet Kanjeng Ratu Kidul tampak dari kejauhan, menundukkan kepalanya sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada sang ulama yang berhasil menepati janji untuk menjaga keseimbangan alam tanpa kesombongan. Kapal kayu yang membawa Syekh Subakir perlahan bergerak menjauhi garis pantai selatan Pulau Jawa, membelah ombak Samudra Hindia yang kini mengalun ritmis. Pria berjubah hijau itu berdiri di buritan kapal, memandangi Pulau Jawa yang kian mengecil di cakrawala malam yang kini dihiasi oleh taburan bintang yang cerah. Beliau meninggalkan sebuah pulau yang tidak lagi wingit oleh sihir hitam, melainkan sebuah tanah suci baru yang siap melahirkan ulama-ulama besar, kerajaan-kerajaan Islam yang megah, dan kebudayaan adiluhung yang napasnya adalah asma Allah. Kisah penaklukan haib oleh Syekh Subakir di Gunung Tidar dan Laut Selatan akan terus hidup, menjelma menjadi legenda lisan yang dituturkan dari generasi ke generasi. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang kemenangan kesaktian fisik, melainkan sebuah monumen abadi tentang bagaimana kelembutan iman, kepasrahan tauhid, dan penghormatan terhadap kearifan lokal mampu menundukkan kekuatan haib sebesar apapun di kolong langit Nusantara. Fajar baru telah terbit di tanah Jawa, dan sejarah besar Wali Songo siap dimulai di atas tanah yang telah disucikan oleh sang penjelajah sufi dari Persia. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Jejak-Jejak Islam. Terima kasih.